Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilla World. Kali ini di Aviary Zilla Land ada kejutan lagi guys. Kejutannya tidak mengenakan, yaitu adalah Oke, kalian lihat sendiri, ada ekor iguana yang putus. Ini jam 9 pagi di hari yang cerah, tiba-tiba ada yang putus. Kita akan langsung cari. Ini tadi udah aku barusan kasih makan kangkung, terus nemuin ini, aku ambil kamera dan sekarang aku mau cari siapa yang ekornya putus guys. Aduh, ini bukan. Kalau dilihat dari bekas ekornya, nih ya, tebakanku adalah juvenil, ukuran juvenil lah ya nih. Aduh, dan ini fresh, masih baru ya, kurang lebih 2 jam yang lalu lah ya. Dan nih, aduh, mana ya? Cari, bukan. Ah, ini. Aduh. Bro, ini bukan yang baru, ini yang penduduk lama nih. Ya, jantan lagi. Coba. Oke, teman-teman. Jadi kalau untuk apa namanya, iguana yang ekornya putus, tuh lihat. Dia akan dia nggak mau diem cuy. Ya udah, biarin di situ. Dia akan berbentuk seperti ini nih putusannya, sambungannya seperti ini nih. Jadi kayak ada dagingnya gitu, kelihatan nggak sih? Nah nih, nah tuh. Terus biasanya ini keluar darahnya juga teman-teman. Buat kalian yang pernah ngalamin kayak gini teman-teman, dan aku yakin pasti pernah ada yang ngalamin putus ekor pada iguana. Kalau kalian yang pelihara iguana, entah karena kejepit kandang atau digigit temennya, itu cara penanganannya super gampang teman-teman. Sebenarnya didiemin aja, asal kandang kalian bersih itu nggak masalah. Tapi kalau kandang kalian kotor, terus ekor yang tumpul, si iguana yang ini itu ujung ekornya kena kotornya sendiri, terus kandangnya kotor karena karat dari kandangnya, itu bisa bahaya teman-teman bagi iguana, bisa kena infeksi. Nah makanya kalau di outdoor gini aku sebenarnya nggak pernah tak apa-apain sih. Jadi ya udah, cuman misalnya putus, perawatan paling mentoknya sih cuman tak tetesin, atau aku tetesin betadine teman-teman. Jadi nggak diapa-apain, ya udah cuman kayak gini aja, dan nanti akan sembuh sendiri. Jadi iguana itu memang apa ya, hewannya dia kuat sebenarnya teman-teman. Dia mau putus jari terus putus ekor udah biasa ya, karena itu salah satu cara dia untuk mempertahankan hidupnya ya kalau di alam sana, dengan memutuskan ekor. Putus jari, mau putus spike, putus, asalkan nggak putus kepala aja itu sebenarnya masih bisa selamat teman-teman, masih bisa hidup. Nah kalau yang untuk ekor, dia waktu putus dia bisa tumbuh lagi teman-teman. Kalau jari nggak bisa. Kuku yang patah, kalau nggak sampai ke dalam banget, dia masih bisa tumbuh lagi. Nah, tapi yang jelas tumbuh tuh bagian ekor. Nah, yang paling penting juga nih, pas banget ditunjukin sama dia. Setelah ekornya putus, itu usahakan kalian kasih makan iguana kalian yang banyak ya teman-teman. Selain yang banyak, itu juga yang bernutrisi. Nih, kalau kalian penasaran ujung yang putus, kayak gitu tuh. Nah, itu jadi kayak apa ya, semacam puzzle gitu lah ya. Kalau bisa digabungin itu, ini kan ada kayak kabel gitu ya. Jadi ini bisa ditancepin ke bagian itunya tuh, bagian yang kosong gitu. Jadi tadi aslinya dipanjang cuy. Aduh, putus guys. Aduh. Penyebabnya kalau yang ini aku nggak tahu. Tahu-tahu tadi tiba-tiba ada di sini.
tiba-tiba ada di sini, udah putus aja, udah nggak ada penyebabnya, nggak ada yang duel, nggak ada yang apa, nggak tahu. Nah, jadi penyebab utamanya, penyebab paling sering itu biasanya kejepit, terus panik kan, terus dia lari. Nah, itu biasanya terus si ekor akan putus, teman-teman. Nah, tadi sih aku prediksinya dia antara kejepit di bawah tangga ini atau di kandang ini, teman-teman. Kalau misalnya kejepit di kandang ini, bisa aja dia merayap ke bawah gini, masuk ke bawah, terus dia waktu keluar ekornya kejepit. Nah, itu biasanya iguana-iguana yang sering kejadian ekornya putus adalah yang di dalam kandang besi, karena kan ekornya dia panjang banget tuh, dia bisa masuk ke dalam ruji-ruji besi, kandang besi, teman-teman. Dan waktu dia mau jalan, kebetulan ekornya kejepit, terus dia akan berontak, terus putus dah. Seperti itu. Ini semuanya udah di bawah. Ini lagi aku kasih makan kangkung, bentar lagi aku mau kasih pepaya, terus kasih kecambah, karena bentar lagi kan musim kawin ya. Tuh, lagi berjemur, pada berjemur. Oke, teman-teman, jadi gitu. Dan untuk contoh aja, tadi mana sih yang putus? Nih. Nah, ini yang putus tuh, lihat. Jelaskan putusnya. Kaget. Dicilat iguana. Jadi itu yang putusnya, dan biar afdol aku tunjukin cara untuk netesin obat luka ke bagian ekor, ujung ekor yang putus ini ya, teman-teman, biar cepat sembuh. Itu lagi makan dia. Pokoknya selama makannya dia banyak dan gak stres lah ya, dia akan selamat, nanti akan tumbuh sendiri bagian ekor itu, teman-teman, yang ujung yang putus. Oke, aku ambil obat lukanya dulu. Oke, untuk obat lukanya aku biasa pakai betadine, banyak di apotek ya. Terus langsung aja ditetesin ke si iguananya, teman-teman. Nah, ini kan masih ada pasirnya, biasanya harus dicuci dulu. Cucinya cuman gitu aja, dah dicipratin pakai air, karena memang dia jumpy dan sebenarnya nggak perlu, cuman aku kasih contoh aja kalau mau netesin. Nah, dia biar tenang dulu, biar ditetesinya gampang. Sip. Nah, itu cuman untuk antiseptik aja, jaga-jaga supaya nggak infeksi, teman-teman. Jadi seperti itu, gampang banget kalau ngatasin ekor iguana yang putus. Jadi tenang aja, nggak usah panik, nanti itu akan tumbuh sendiri bagian ekor. Nah, tapi teman-teman, ngomong-ngomong tentang ekor yang putus, nah ini kan ekor yang putus ini kan yang kecil, hitungannya ya nggak kecil banget sih, udah remaja, udah juvenil ya, udah remaja. Nah, yang bahaya itu adalah ekor iguana yang udah dewasa, teman-teman. Bukan bahaya sih sebenarnya, jadi ekor iguana yang udah dewasa, yang udah gede, apalagi udah yang jumbo, itu kalau putus, apalagi putusnya banyak, itu nanti bisa tumbuhnya bisa lama, teman-teman. Satu, tumbuhnya bisa lama, dan dari pengalamanku sih dulu, dari ekor iguana jumbo yang putus itu lebih gampang terkena kayak infeksi gitu ya, nggak tahu kenapa, mungkin imunnya turun, apalagi tuh putusnya, kalau yang aku alamin sih putusnya terlalu ke pangkal, teman-teman, ke pangkal ekor, jadi terlalu banyak lah yang putus. Jadi kalau yang tadi kan putusnya di tengah-tengah tuh, sambil aku liatin lah ya. Oke, nah itu kan hitungannya kan masih di tengah-tengah ya putusnya ekornya. Nah, kalau yang aku alamin dulu, iguananya udah jumbo dan dia putusnya hampir di pangkal ekor, dan kayaknya terlalu banyak darah yang keluar juga, dan aku taunya itu putus juga udah terlalu lama, jadinya dia mungkin pendarahan, darahnya habis, dia lemas, pokoknya telat untuk ngobatin juga. Terus akhirnya dia lemas, gak mau makan, ekornya kurus, berangsur-angsur gitu, berangsur-angsur memburuk, terus akhirnya kelewat, teman-teman, mati. Jadi ya kayak gitu. Pertama, kalau putus jangan panik, terus langsung dikasih betadine kayak tadi, dibersihin dulu pakai air biasa, air mengalir, terus dikasih betadine, ditetesin. Tapi kalau kalian punya kandang umbaran yang seperti ini, semi outdoor kayak gini, nggak usah dikasih apa-apa sih. Cuman yang penting jaga kebersihan aja, jangan kena pup dari indukan lain atau iguana yang lain juga, teman-teman. Jadi kayak gitu, simple dan gampang. Nah, ngomong-ngomong tentang ekor iguana yang putus, setelah putus dia kan tumbuh lagi. Nah, kayak apa sih ekor iguana yang regrow atau tumbuh kembali setelah
dia mengalami ekor yang putus, ini ada contohnya. Ada lumayan beberapa ekor yang ekornya udah pernah putus tapi tumbuh lagi. Oke, langsung disimak saja. Di sini di depanku pas banget. Nih, ini lumayan parah sih ininya, putus ekornya. Ini teman-teman, tuh yang jampi sayangnya. Cari yang gak jampi kali ya. Tapi ini contoh yang sangat bagus nih ya, tuh. Oke, jadi benar ekor yang putus terus tumbuh kembali pada iguana itu ekornya akan jadi kayak gitu, jadi hitam, jadi polos gitu ya. Jadi aslinya kan belang-belang, aslinya belang-belang seperti ini. Nah, ini kan belang-belang, terus dia putus. Ini bocah nutupin taico. Oke, dia pindah. Nah, ini pas dia kasih contoh ke kita nih. Ini agak dilihatin dong, bro. Nih, set. Nah, ini dia teman-teman, jelas banget kan? Tuh lihat. Oh. Jadi ini kan belang tuh. Ini belang, terus ini hitam di polos. Sampai ujung dia akan hitam polos. Nah, jadi dan tetap lancip ya, nggak lancip banget sih, tapi ya kayak gini lah. Standar ekor putus regrowan kayak gini. Jadi ya itu. Jadi pertama belang terus ini polos. Dan semua iguana seperti itu teman-teman, kecuali apa ya, mungkin albino. Kalau albino aku belum pernah ngalamin, tapi aku pernah lihat ekor albino tuh ujungnya kalau putus dia akan kayak jadi pink gitulah warnanya, jadi nggak hitam kayak gini. Kalau normalan red sama hijau gitu, dia jadi hitam kayak gini ya teman-teman. Kita coba, ini kan red nih, ini red gosong habis berjemur. Coba kita lihat ekor yang green, kalau putus dia tumbuhnya seperti apa ya. Yang jinak kemarin nih, hey, ini green tapi ekornya nggak putus. Kita cari yang bekas putus tapi sudah tumbuh. Oke, cek. Ini dia di depanku tapi kena bayangan jadi gelap. Ini guys, kita lihat dari sini. Oke. Kelihatan nggak ya? Nah, ini teman-teman. Nih, ini hijau ya. Si iguananya hijau, terus red. Ini hijau. Dan tara ekornya tumbuhnya hitam, teman-teman. Ntar aku geser ya. Nah, biar kelihatan, guys. Tuh, jadi ini iguana green. Kamu jangan dibayangan dong. Jadi gelap nih. Kita pindahin dulu. Tuh, sip. Nah, pinter. Nih. Nih, jadi ini green iguana, teman-teman. Tuh, green iguana yang punya ekor bekas putus tapi sudah tumbuh. Nah, tumbuhnya juga sama hitam kayak gini. Tuh. Dan nggak belang-belang ya, juga sama kayak yang red tadi. Jadi dia polos hitam sampai ujung, teman-teman. Dan udah lancip juga. Ini nggak mau dipegang udah. Nah, itu tuh jelas kan? Set. Nah, dan jadi lebih kaku ya kalau kalian perhatikan. Jadi kalau yang asli kan seperti ini kan dia melengkungnya kayak simetris gitu ya. Nah, sedangkan yang tumbuhan yang tumbuh baru itu kayak kaku gitu ya, kayak penggaris lurus gitu. Oke, teman-teman, jadi kayak gitu. Jadi buat kalian yang belum tahu, ekor iguana setelah putus dia akan tumbuh lagi, tapi tumbuhnya nggak akan sempurna seperti sedia kala. Memang banyak orang yang menyayangkan kalau iguana itu ekornya putus karena memang seninya ada di situ ya. Memang iguana itu banyak banget kayak aksesorisnya ya teman-teman. Ada spike, ada di sini lihat contoh nih, ada spike, ada delap. Yang jinak aja tadi mana sih? Ini. Nah, iguana itu banyak banget aksesorisnya, dari ada spike, ada kuku, ada delap di sini. Terus yang bisa putus lagi tuh ekor. Tadi apalagi ada delap, spike, kuku, kaki, jari juga. Pokoknya ya gitulah. Pokoknya banyak perlengkapan aksesorisnya di iguana, teman-teman. Jadi ya harus dijaga kayak gitu, biar gak putus atau luka atau cacat. Ini lagi keren nih warnanya. Wih, cakep ya. Ini lagi dominasi wilayah. Jadi warnanya naik. Dia lagi berduel sama si hitam merah nih. Udah jadi hitam warnanya. Masih mendominasi. Oke, jadi kayak gitu teman-teman, kurang lebihnya mengenai ekor yang
putus. Jadi itu dulu vlog kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang pelihara iguana terus ekor iguana kalian putus ya. Jadi gitu dulu vlog kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Seperti biasa, like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga menginspirasi kalian yang pelihara iguana atau iguana lainnya. Dadah.